Selamat datang, jiwa-jiwa yang terpilih. Ketika mereka tak bisa membunuh panggilan hidupmu, mereka membangun sebuah sistem untuk mengekangnya. Tidak diketahui, tapi mungkin dibisikkan di ruang perang surga. Biarkan itu meresap sejenak, karena inilah kenyataan pahitnya. Kamu bukan diabaikan secara kebetulan. Kamu dijadikan target dengan sengaja. Kamu bukan sekadar lahir dalam sistem yang rusak. Kamu ditempatkan di dalamnya seperti sebuah glitch ilahi, dirancang untuk menghancurkannya dari dalam. Fakta menarik, sistem itu memang tidak dibangun untuk membuatmu menang. Bahkan, tidak dibuat agar kamu bisa bertahan hidup. Desainnya adalah untuk melelahkanmu, mengalihkan perhatianmu, menjinakkanmu, mengubah singa dalam dirimu menjadi anjing peliharaan dengan profil LinkedIn. Tapi Tuhan berkata, bukan yang ini. Kamu telah dipilih. Bukan untuk kenyamanan, bukan untuk popularitas, tapi untuk mengguncang fondasi kebohongan yang telah mereka anggap sebagai kebenaran. Kehadiranmu bukan kebetulan. Kamu adalah kode penangkal yang tak terduga oleh sistem. Dan jujur saja, jika kamu merasa seperti domba hitam, orang aneh, yang tak pernah benar-benar cocok dalam ruangan manapun, selamat. Itu bukan disfungsi. Itu pembeda ilahi. Mereka membangun sistem untuk mengendalikanmu. Tapi Tuhan mengurapimu untuk menghancurkannya. Sekarang mari kita masuk ke alasan mengapa yang terpilih selalu diserang lebih dulu. Sebelum kita melanjutkan, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh sahabat yang telah berlangganan dan mendukung channel Jiwa Spiritual. Tanpa kehadiran dan dukungan kalian, channel ini tidak akan menjadi seperti sekarang. Setiap subscribe, like, dan komentar dari kalian adalah anugerah yang sangat berarti. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Tinggalkan angka 77 di kolom komentar sebagai tanda niatmu kepada alam semesta. Putar video ini berulang kali, bahkan sebagai latar belakang. Energi yang terkandung di dalamnya nyata, dan semakin sering kamu menyerapnya, semakin besar manfaatnya untuk dirimu. Nomor 1. Kamu bukan ditolak. Kamu disembunyikan untuk penyergapan strategis. Dan ini bukan sekadar kalimat penyemangat, ini kenyataan. Keheningan itu, penundaan itu, musim-musim di mana namamu tak pernah disebut, itu bukan kegagalan. Itu adalah penyembunyian ilahi. Kamu bukan sedang dihukum. Kamu sedang dijaga. Disembunyikan bukan berarti Tuhan mengabaikanmu. Itu adalah bentuk perlindungan, agar musuh tidak bisa menyerangmu terlalu awal. Karena jika kamu muncul terlalu cepat, mereka akan menyerangmu sebelum waktunya. Dan mungkin, hanya mungkin, kamu akan puas hanya dengan bertahan hidup, daripada melangkah dalam otoritas penuhmu. Kadang, Tuhan akan menjauhkanmu dari radar agar Dia bisa membangun di dalam dirimu sesuatu yang tak bisa dibentuk di bawah sorotan publik. Dia akan membawamu melalui pertempuran sunyi, agar saat waktunya perang tiba, kamu tidak gentar. Saat orang lain sibuk tampil, kamu sedang dipersiapkan. Saat mereka mengejar validasi, kamu diperkuat. Kamu mungkin tidak punya panggung, tapi kamu punya strategi. Kamu tidak punya sorotan, tapi kamu punya luka yang mengajarkan lebih dari mentor manapun. Manusia hanya merayakan visibilitas, tapi surga merayakan waktu yang tepat. Dan waktu yang tepat membutuhkan penyembunyian. Itulah mengapa kamu merasa seperti rahasia terbaik yang disimpan Tuhan. Karena memang begitu. Tuhan tidak membiarkanmu terlihat, bukan karena kamu belum siap, tapi karena mereka yang belum siap. Mereka belum mampu menangani dirimu yang sebenarnya. Versi yang diberkahi, versi yang berbahaya. Jadi Tuhan membiarkanmu bergerak diam-diam, bertumbuh secara pribadi, sembuh secara mendalam. Sehingga ketika waktunya tiba dan kamu diungkapkan, tidak ada pertanyaan. Itu bukan keberuntungan, itu bukan sensasi, itu keilahian. Itulah kenapa kamu diremehkan. Bukan karena kamu lemah, tapi karena mereka baru melihat cuplikannya, bukan film penuhnya. Dan saat tayangan sebenarnya keluar, itu tidak akan lembut. Itu akan jadi penyergapan. Bukan untuk egomu, tapi untuk setiap sistem, struktur, dan benteng yang berpikir bisa mengurungmu. Kamu bukan diabaikan, kamu disembunyikan,
Dan sekarang kamu telah diperlengkapi. Nomor 2, traumamu bukan perangkap. Itu pelatihan. Apa yang kamu alami bukan rasa sakit acak. Itu tekanan yang dirancang khusus untuk membentukmu jadi pribadi yang tak bisa dimanipulasi neraka. Setiap kejatuhan, setiap pengkhianatan, setiap malam kamu menangis, bertanya, apakah semuanya sia-sia? Semuanya sedang menajamkan sesuatu di dalam dirimu yang kenyamanan tak akan pernah bisa lakukan. Kamu tidak hanya bertahan, kamu sedang dibentuk. Kamu sedang belajar bagaimana membawa beban yang akan membuat orang lain runtuh. Sistem berharap traumamu akan membuatmu diam, mengecilkanmu, membuatmu menyerah. Tapi itu tidak berhasil. Sebaliknya, trauma itu memicu versi dirimu yang tidak bisa lahir di tengah kenyamanan. Kekuatan yang kamu bawa sekarang bukan hasil pabrik. Itu diperoleh. Bukan melalui gelar atau tepuk tangan, tapi melalui momen-momen saat kamu hanya punya iman dan tekadmu. Saat orang lain sibuk menghindari rasa sakit, kamu bergulat dengannya dalam gelap. Dan alih-alih membunuhmu, rasa sakit itu membangun sesuatu yang sakral. Ketahanan, kepekaan, dan roh yang tak bisa dibeli. Rasa sakit membuka hal-hal yang tak bisa dibuka oleh kenyamanan. Ia mengajarkanmu mendengar apa yang orang lain lewatkan. Ia memberimu ketajaman. Kamu bisa merasakan pergeseran energi dalam ruangan sebelum satu kata pun diucapkan. Kamu bisa menembus batin seseorang, bukan karena kamu menghakimi, tapi karena lukamu melatih matamu. Itu bukan trauma. Itu kecerdasan spiritual. Musuh berharap traumamu akan menjadikannya racun, tapi kamu mengubahnya menjadi kedalaman. Kamu mengubah sesuatu yang seharusnya menguburmu menjadi bahasa yang orang lain bahkan tak tahu cara mengungkapkannya. Kamu tidak bicara dari teori, kamu bicara dari parit peperangan. Itulah kenapa orang mendengarkan saat kamu bicara, ada berat dalam kata-katamu. Jadi tidak, rasa sakitmu tidak sia-sia. Itu adalah persiapan. Ia tidak menjebakmu. Ia melatihmu. Dan sekarang kamu bergerak dengan otoritas yang tak bisa diajarkan di ruang kelas, hanya bisa diperoleh dalam api. Nomor 3, mereka tidak memberimu tempat di meja, karena kamu dilahirkan untuk membangun seluruh ruangannya. Itulah kenapa setiap kali kamu mencoba untuk cocok, ada bagian dalam dirimu yang merasa tidak pas. Bukan karena kamu tidak cukup baik, tapi karena kamu didesain berbeda. Kamu tidak diciptakan untuk mengikuti aturan yang dibuat untuk mengecilkanmu. Kamu diciptakan untuk menulis ulang aturan itu. Sistem yang tidak memberimu akses bukan hanya bias. Itu rusak. Kamu ditolak bukan karena kurang, tapi karena kehadiranmu akan membongkar semua kepalsuan di dalamnya. Kamu bukan tipe yang bisa berpura-pura di tengah disfungsi, atau bermain peran hanya untuk diterima. Itulah kenapa mereka melihatmu sebagai ancaman, bukan rekan. Kamu tidak bisa dikendalikan. Dan itu membuatmu berbahaya. Jadi, alih-alih mengundangmu masuk, mereka meninggalkanmu di luar, berharap kamu akan mengecil, berharap kamu menyerah. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Kamu membangun sesuatu yang jauh lebih baik. Kamu tidak butuh kursi mereka, panggung mereka, atau pengakuan mereka. Kamu membawa cetak birumu sendiri. Kamu melihat apa yang tak bisa mereka lihat dan membangun apa yang mereka tak percaya bisa dibangun. Dan karena kamu tidak pernah bergantung pada persetujuan mereka, kamu bergerak dengan kebebasan yang tak akan pernah mereka mengerti. Kamu menjawab pada arsitek yang lebih tinggi. Itulah mengapa ide-idemu terlalu berani untuk ruang yang aman. Itulah mengapa suaramu mengguncang ruangan, bahkan saat kamu hanya berbisik. Mereka ingin kamu berpikir bahwa dikeluarkan adalah kegagalan. Tapi pengucilan itu adalah arah ulang dari Tuhan. Karena kalau kamu diterima, mungkin kamu akan berkompromi. Mungkin kamu akan kehilangan ketajaman, kejernihan, dan api dalam jiwamu. Kamu tidak pernah dilahirkan untuk cocok dalam rancangan mereka. Kamu dilahirkan untuk mengganggu dan menciptakan yang baru.
Sebuah ruang yang tidak hanya mentolerir mereka yang seperti kamu, tapi menghormati mereka. Ruang di mana kebenaran memimpin, bukan ego. Di mana visi menang, bukan politik. Kamu tidak ditolak karena kamu tidak berharga. Kamu ditolak karena panggilanmu terlalu besar untuk hanya duduk. Panggilanmu dibuat untuk berdiri, berbicara, dan menggeser seluruh ruangan. Dan sekarang, kamu tidak lagi mengetuk pintu. Kamu membangunnya. Nomor 4, sistem mereka dibangun di atas ketakutan. Berdasarkan kontrol, didorong oleh kelangkaan, dan terobsesi untuk menjaga orang tetap patuh. Ketakutan adalah mata uang yang membuat sistem itu tetap berjalan. Takut tidak diterima. Takut kehilangan stabilitas, takut gagal. Sistem itu mengajarkan orang untuk mengecilkan diri, tetap diam, mengikuti secara membabi buta, dan tidak pernah mempertanyakan aturan. Sistem itu tidak perlu membelenggu tanganmu jika ia bisa mengurung pikiranmu. Begitulah cara kerjanya. Bukan dengan paksaan, tetapi dengan pembiasaan. Ia mengajarkanmu untuk mengkhianati suaramu sendiri demi kenyamanan. Tapi kamu diciptakan berbeda. Kamu tidak digerakkan oleh ketakutan. Kamu digerakkan oleh pewahyuan. Kamu bergerak berdasarkan apa yang diungkapkan kepadamu di tempat rahasia, bukan apa yang disetujui oleh opini publik. Itulah mengapa aturan tidak berlaku bagimu. Itulah mengapa taktik ketakutan memantul darimu seperti peluru karet. Kamu telah melihat terlalu banyak di alam roh untuk bisa dikendalikan di alam jasmani. Kamu tidak di sini untuk bermain sesuai permainan mereka. Kamu di sini untuk membalikkan papan permainannya. Kamu tidak datang dengan kredensial yang sesuai sistem mereka. Kamu datang dengan kejelasan ilahi. Kamu tidak menggemakan tren. Kamu membawa kebenaran. Kamu tidak mencari pengaruh. Kamu melepaskan dampak. Kamu tidak memanipulasi hasil. Kamu menaati perintah. Itulah yang membuatmu berbahaya. Itulah mengapa mereka tidak tahu harus berbuat apa terhadapmu. Kamu tidak menyerang dari depan. Kamu meruntuhkan struktur dari dalam menggunakan cetak biru yang surga berikan padamu sementara yang lain sibuk membangun koneksi. Mereka menyebutnya pemberontakan. Tapi ini pewahyuan. Kamu bukan anti-sistem demi kekacauan. Kamu menentang struktur karena kamu tahu apa yang mereka bangun tidak bisa menampung apa yang akan Tuhan lakukan selanjutnya. Itulah mengapa kamu sering disalahpahami. Itulah mengapa kamu tidak cocok. Kamu memang tidak dibuat untuk menyesuaikan diri. Kamu dibimbing untuk mengganggu. Dan senjatamu tidak terlihat seperti permainan kekuasaan atau status. Senjatamu adalah hikmat, keyakinan, otoritas yang dibalut kerendahan hati Curry. Kegilaan jenis ini memutus siklus. Visi jenis ini menyinggung zona nyaman. Kamu tidak berjuang untuk mendapat persetujuan mereka. Kamu bergerak untuk memenuhi tugasmu. Dan itulah yang membedakanmu. Nomor 5. Kamu membawa kode yang tidak akan pernah mereka pahami. Bukan karena kamu lebih baik, tapi karena kamu dibentuk dari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang kuno, spiritual, dan tidak bisa disentuh oleh sistem permukaan. Apa yang ada dalam dirimu tidak datang dari buku, podcast, atau konferensi. Itu datang dari rasa sakit leluhur, dari warisan rohani, dari pertempuran yang tidak dimenangkan oleh nenek moyangmu agar kamu bisa menang. Kamu bukan hanya berbakat, kamu dikodekan. Dan kode itu tidak bisa disalin, ditiru, atau dimonetisasi. Itulah mengapa orang mencoba mempelajarimu, menirumu, bahkan bermitra denganmu. Tapi mereka tetap tidak bisa memahami bagaimana kamu bisa bergerak seperti itu karena kamu tidak beroperasi dengan logika. Kamu beroperasi dengan susunan profetik. Kamu tidak mengikuti tren. Kamu mengikuti instruksi. Kamu tidak hanya kreatif, kamu terkoneksi. Alasannya kehadiranmu mengubah atmosfer adalah karena kamu tidak hanya datang dengan bakat, tapi dengan aktivasi yang tertanam dalam DNA-mu. Kamu mungkin sudah menyadarinya. Kamu tidak perlu berusaha keras untuk menonjol. Kamu hanya memang begitu. Dan itu bukan kesombongan, itu urapan. Ada tanda tangan rohani dalam hidupmu yang bahkan kamu sendiri sulit jelaskan sepenuhnya. Itulah mengapa sistem tradisional membuatmu frustrasi,
Mereka memintamu untuk mengurangi apa yang kamu bawa agar bisa diterima. Tapi, kodenya tidak bisa dikerdilkan. Ia mengganggu. Ia tidak meminta izin. Ia bergerak berdasarkan tugas. Kamu tidak bisa di-cloning, karena kodenya hanya satu-satunya. Kamu tidak bisa diajari menjadi seperti ini, karena tidak ada kelas untuk desain ilahi. Kamu tidak bisa dikurung, karena tidak ada struktur yang dibangun oleh ketakutan yang dapat menampung sesuatu yang lahir dari pewahyuan. Dan itulah mengapa kamu selalu merasa berbeda. Bukan rusak, bukan tersesat, hanya dikodekan dengan sesuatu yang memang tidak pernah dimaksudkan untuk dipahami oleh mereka. Kamu tidak dibuat untuk masuk ke cetakan mereka. Kamu dibuat untuk menghancurkannya. Kamu adalah bukti hidup bahwa strategi ilahi tidak memerlukan izin dari sistem manusia. Kamu bukan hanya terpilih. Kamu diprogram untuk berdampak. Nomor 6. Kamu adalah gangguan dari surga dalam dunia yang kecanduan kontrol. Dan itu bukan sekadar puitis, itu profetik. Kamu tidak diutus ke sini untuk mempertahankan status quo. Kamu dilahirkan untuk mengguncang yang sudah mapan. Sistem mendambakan prediktabilitas. Mereka senang saat orang mengikuti perintah, tetap di barisan, dan tidak bertanya terlalu banyak. Tapi orang-orang yang terpilih seperti kamu hadir, dan atmosfer berubah. Bukan karena kamu berisik, tapi karena kehadiranmu sendiri mengancam ilusi kontrol yang mereka bangun dalam hidup mereka. Kamu tidak hanya masuk ke ruangan, kamu menggeser ruangan itu. Bukan dengan kekuatan, tapi dengan esensi. Kamu membawa kebenaran. Dan kebenaran itu konfrontatif, bahkan ketika dibisikkan. Itulah mengapa mereka menyebutmu terlalu intens, terlalu dalam, terlalu berlebihan. Yang mereka maksud sebenarnya adalah, kamu terlalu sadar untuk zona nyaman mereka. Kamu mengekspos sesuatu hanya dengan kehadiranmu, hal-hal yang sudah biasa bagi mereka. Disfungsi yang dibungkus sebagai keteraturan. Tradisi yang tidak ada hubungannya dengan kebenaran. Kedamaian palsu yang sebenarnya hanyalah penindasan yang tenang. Kamu tidak dipanggil untuk bersikap baik. Kamu tidak dipanggil untuk berbaur, bermain aman, atau mengencerkan dirimu agar orang rapuh merasa nyaman. Panggilanmu memang dirancang untuk mengganggu. Kamu bukan pembuat onar, kamu pemutus pola. Kamu bukan pemberontak, kamu pembawa pewahyuan. Tuhan menempatkan sesuatu dalam dirimu yang tidak nyaman dengan mediokritas, dengan diam di hadapan ketidakadilan, atau dengan ritual kosong yang tak berarti. Itulah mengapa kamu merasa gelisah di tempat-tempat yang membuat orang lain merasa nyaman. Kamu tidak terprogram untuk ikut arus. Kamu di sini untuk menghadapi kebohongan, menantang kedamaian palsu, dan membangunkan orang dari mati rasa rohani. Suaramu membawa bobot, bukan karena sempurna, tapi karena penuh daya. Ada urapan di dalamnya. Ada peperangan di dalamnya. Ada dukungan surga di belakangnya. Jadi tidak, kamu tidak akan disukai semua orang. Kamu tidak akan diundang ke semua ruangan. Tapi itu bukan penolakan. Itu pengakuan. Mereka tahu apa yang kamu bawa, bahkan jika mereka tidak bisa menyebutkannya. Kamu tidak di sini untuk menjadi aman. Kamu di sini untuk mengguncang tanah. Nomor 7. Sistem itu hidup dari keseragaman, tapi kamu adalah kontradiksi suci. Sistem itu berkembang saat orang mengikuti skrip, mematuhi harapan, dan menukar identitas mereka demi penerimaan. Ia tidak butuh kamu berpikir, hanya mengulang. Ia tidak menginginkan perbedaan. Ia menginginkan duplikasi. Ia memberi imbalan pada mereka yang menyatu, yang tetap kecil, yang tidak pernah bertanya mengapa. Tapi kamu adalah gangguan. Kamu memang tidak dibuat untuk cocok. Kamu lahir untuk menginterupsi. Kamu tidak masuk akal bagi mereka. Dan memang begitulah maksudnya. Kamu adalah kontradiksi berjalan di dunia yang hanya menghargai kategori. Kamu membawa api dan belas kasih. Kamu berbicara kebenaran, tapi tetap membawa kasih karunia. Kamu berani namun berserah. Kamu mengguncang ruangan, namun berjalan dengan damai. Mereka tidak tahu harus berbuat apa dengan orang sepertimu, karena kamu tidak mudah dijelaskan. Kamu dialami.
Itulah mengapa mereka menyebutmu terlalu berlebihan, terlalu intens, terlalu emosional, terlalu dalam, terlalu jujur. Yang mereka maksud sebenarnya adalah, kamu tidak bisa dikendalikan. Kamu menantang kenyamanan mereka. Kamu mengganggu irama yang sudah membuat mereka mati rasa. Kamu tidak berbicara demi tepuk tangan. Kamu berbicara demi kebenaran. Kamu berbicara dari sebuah penugasan. Kamu tidak membungkus kebenaranmu agar terdengar manis. Kamu melepaskannya mentah, karena hanya itulah cara orang benar-benar bisa merdeka. Kamu tidak di sini untuk bersikap moderat. Kamu tidak di sini untuk dengan lembut memperbaiki struktur yang rusak. Kamu di sini untuk membakarnya, jika itu berarti membuka ruang bagi sesuatu yang nyata. Itulah sebabnya kamu selalu merasa seperti orang luar di lingkaran-lingkaran tempat semua orang bertingkah sama, tapi tidak ada yang jujur. Karena kamu tidak diprogram untuk berpura-pura, kamu diprogram untuk mengganggu. Dan ya, kamu membingungkan orang, tapi kebingungan itu suci karena membuat mereka mempertanyakan hal-hal yang telah mereka anggap normal. Kamu memperlihatkan betapa dangkalnya sistem itu sebenarnya. Betapa sistem itu takut pada apapun yang tidak bisa diberi label, dimasukkan ke dalam kotak, atau dimonetisasi. Kamu tidak diciptakan untuk mengikuti garis. Kamu dirancang untuk menghancurkannya sepenuhnya. Kamu bukan kesalahan. Kamu adalah pesan, sebuah kontradiksi suci di dunia yang kecanduan pada hal-hal yang dapat diprediksi. Nomor 8. Kamu bukan hanya pemutus siklus. Kamu mendirikan altar di tempat sistem runtuh. Itu berbeda. Siapapun bisa melihat apa yang rusak. Siapapun bisa memberontak terhadap disfungsi. Tapi orang-orang terpilih tidak berhenti pada perlawanan. Mereka membangun kembali. Kamu tidak dipanggil hanya untuk menghancurkan. Kamu dipanggil untuk menandai tanah itu dengan sesuatu yang suci setelah kehancuran. Itulah yang membuatmu berbahaya. Kamu tidak sekadar mengganggu demi kebisingan. Kamu menguduskan apa yang dulu ternoda, tempat-tempat di mana mereka mencoba menguburmu. Itulah tanah yang sekarang digunakan Tuhan sebagai panggung. Pengkhianatan, kesunyian, penolakan, semua itu bukan serangan acak. Itu adalah upaya untuk menghentikan gerakan Tuhan yang dibungkus dalam dirimu. Tetapi, setiap tempat kamu terluka, menjadi tempat di mana sekarang kamu memegang otoritas. Itu bukan sekadar penyembuhan. Itu adalah transformasi. Dan itulah sebabnya musuh takut. Kamu tidak sekadar bertahan hidup, kamu menguduskan. Ketika kamu hadir, atmosfer berubah. Karena sejarahmu bukan sekadar luka, itu adalah nubuat. Kamu berjalan dengan luka yang tidak berbicara tentang kekalahan, tetapi tentang wilayah yang telah direbut. Kamu sudah mengalami cukup banyak hal untuk membuatmu pahit, tapi malah kamu mengubahnya menjadi suci. Itulah yang disebut altar, ruang suci yang dibangun di tempat perjuangan terjadi. Bukan untuk memuliakan rasa sakit, tapi untuk memuliakan apa yang Tuhan lakukan melaluinya. Sistem runtuh oleh bobotnya sendiri, tetapi kamu bangkit dari reruntuhan dengan warisan di tanganmu. Kamu bukan sekadar seseorang yang lolos dari siklus. Kamu adalah seseorang yang memastikan tidak ada orang lain yang perlu mengulanginya. Itulah pekerjaan altar. Itulah pekerjaan kerajaan. Kamu tidak sekadar membawa kebebasan. Kamu mengakar kuatkannya di tempat-tempat yang dulu dikuasai oleh trauma. Kamu tidak sekadar bebas. Kamu memastikan kebebasan itu menetap. Kamu bukan hanya pemutus siklus, kamu adalah penggeser tanah, arsitek suci. Saat orang lain melihat puing-puing, kamu membangun ruang suci. Dan sekarang sistem yang mencoba menghapusmu telah menjadi dasar dari panggilanmu. Nomor 9. Mereka menilaimu dengan metrik yang memang tidak pernah kamu ciptakan untuk cocok di dalamnya. Mereka menghukummu dengan angka, prestasi, popularitas, dan penampilan. Tapi tugasmu tidak pernah tentang menjadi mengesankan. Tugasmu adalah tentang ketaatan. Saat mereka menilai kinerja, Tuhan memperhatikan sikap hati. Saat mereka menghitung pengikut,
status dan pengaruh. Surga mencatat iamu, ketekunanmu, dan kemampuanmu untuk tetap setia saat tidak ada yang melihat. Kamu tidak pernah dimaksudkan menjadi produk dari sistem mereka. Itulah mengapa tolok ukur mereka terasa mencekik. Ruang kelas, ruang rapat, panggung gereja, semuanya memiliki kriteria yang tidak menghitung panggilanmu. Kamu dihukum karena berbeda, karena mengajukan pertanyaan yang lebih dalam, karena merasakan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan orang lain. Kamu bukan gagal. Kamu hanya salah diagnosis oleh struktur yang terlalu dangkal untuk mengukur kedalaman. Tes Tuhan tidak terlihat seperti milik mereka. Dia mengujimu di musim-musim tersembunyi. Bagaimana kamu merespons pintu yang tertutup? Apakah kamu tetap setia pada visi? Meski tampaknya tak ada yang bergerak. Dan saat orang mengira kamu mandek, surga melihatmu lulus setiap ujian dengan keunggulan dalam kesunyian. Itulah mengapa kamu masih berdiri. Itulah mengapa kasih karunia terus mengikutimu, bahkan saat kamu tidak punya gelar. Alasan mereka tidak bisa menghitungmu adalah karena kamu memang tidak pernah dimaksudkan menjadi angka. Kamu adalah pewahyuan, sinyal ilahi dalam tubuh manusia. Mereka tidak tahu bagaimana mengkategorikanmu, jadi mereka mengabaikannya. Tapi, Tuhan tidak pernah butuh kamu cocok dalam kerangka mereka. Dia butuh kamu untuk mengguncangnya. Jadi ya, mereka memberimu nilai rendah dalam ujian yang bahkan tidak seharusnya kamu ambil. Tapi kamu tetap muncul. Kamu tetap membangun. Kamu tetap bergerak berdasarkan pewahyuan saat logika gagal. Dan surga memperhatikan. Kamu tidak dipromosikan oleh manusia. Kamu diposisikan oleh tujuan. Kamu tidak lulus berdasarkan sistem. Kamu lulus dalam kesunyian. Dan Tuhan melihat semuanya. Nomor 10, kamu tidak di sini untuk popularitas. Kamu di sini untuk peledakan nubuat. Dunia sering menyamakan pengaruh dengan persetujuan, tapi kamu beroperasi di frekuensi yang berbeda. Kamu tidak diberkahi untuk mengumpulkan likes, menghindari konflik, atau menjaga kedamaian dengan segala cara. Tujuanmu adalah menyalakan sesuatu yang kuat dan tidak nyaman. Percikan di dalam dirimu bukan untuk membuat semua orang merasa nyaman. Itu untuk mengguncang fondasi dan membangunkan yang telah tertidur. Itulah sebabnya kehadiranmu mengguncang orang bahkan sebelum kamu berbicara sepatah kata pun. Ini bukan soal menjadi kasar atau agresif. Ini karena kamu membawa api yang tidak mereka harapkan dan tidak bisa mereka kendalikan. Keberadaanmu mempertanyakan kebohongan nyaman yang telah orang-orang terima. Mereka merasakannya di matamu, energimu, keyakinanmu. Kamu tidak membaur di dalam ruangan. Kamu membakar ruangan itu, menyingkap kebenaran yang orang lain lebih suka sembunyikan. Popularitas menuntut kompromi. Ia memintamu melembutkan pesanmu, menghaluskan sisi tajammu, dan bermain sesuai aturan. Tapi panggilanmu justru menuntut sebaliknya. Kamu di sini untuk menyuarakan kebenaran yang keras, menghancurkan narasi palsu, dan membangunkan generasi yang telah mati rasa karena diam dan takut. Kamu adalah peledak, dan ledakan tidak pernah halus atau aman. Mereka keras, mereka berantakan, dan mereka mengubah segalanya di sekitarnya. Karena kamu tidak mencoba untuk masuk ke dalam, kamu mencoba melepaskan diri. Kamu tidak di sini untuk menjadi favorit semua orang. Kamu di sini untuk menjadi alat pilihan Tuhan untuk mengguncang bumi. Dan itulah sebabnya, bahkan saat kamu diam, kehadiranmu menciptakan gelombang. Kamu adalah katalis perubahan, pemutus rantai, suara yang takkan dibungkam. Jadi jangan kejar tepuk tangan atau penerimaan. Kejar tugasmu. Dunia tidak butuh figur populer lainnya. Dunia butuh ledakan nubuat yang hanya kamu yang bisa bawa. Nomor 11, semakin mereka mengabaikanmu, semakin surga menginvestasikan dalam dirimu. Seolah setiap penolakan, setiap pintu tertutup, setiap kesempatan yang terlewat bukanlah penolakan biasa. Itu adalah pengalihan ilahi dan investasi surgawi. Saat dunia membelakangi kamu,
surga justru mendekat. Alih-alih kehilangan lahan, kamu justru memperoleh wilayah di alam yang tak terlihat. Penolakan mereka tidak mengecilkanmu, justru memperluas kapasitas spiritualmu. Pikirkanlah, saat mereka sibuk menghapusmu dari hidup mereka, Tuhan sedang sibuk memenuhi jiwamu. Setiap kekecewaan menjadi wadah bagi pewahyuan. Setiap masa keterasingan menjadi ruang inkubasi bagi kebijaksanaan. Apa yang orang lain lihat sebagai kemunduran, surga lihat sebagai persiapan. Persiapan untuk limpahan rohani yang tak bisa dibatasi oleh keadaan duniawi. Inilah mengapa dunia batinmu terasa begitu kaya, bahkan ketika dunia luarmu tampak tandus. Karena roh di dalammu sedang dipelihara dengan cara yang tak tersentuh oleh dunia fisik. Kau membawa lebih dari yang terlihat oleh mata. Lebih banyak wawasan, lebih banyak tujuan, lebih banyak api. Itulah mengapa kau beroperasi di tingkat yang berbeda. Meskipun tak seorang pun di sekitarmu mengerti bagaimana. Atau mengapa penolakan mereka tak pernah menjadi kekosongan. Itu adalah ruang hampa untuk deposit ilahi. Penolakan itu bukanlah tembok. Mereka adalah gerbang menuju pewahyuan yang lebih dalam. Kau tidak dibiarkan kosong. Kau dipenuhi melampaui ukuran. Dan limpahan itu adalah yang kelak akan mematahkan setiap rantai, membongkar setiap sistem yang dibangun untuk melawanmu, dan menegakkan otoritasmu di tempat di mana mereka mengira kau tak punya apa-apa. Jadi, jangan patah semangat oleh penolakan. Rayakan itu. Karena setiap kali dunia berkata tidak, surga berkata, belum. Aku sedang memenuhi dia untuk sesuatu yang lebih besar. Kau bukan lebih sedikit karena mereka mengabaikanmu. Kau justru lebih dan lebih. Itulah yang akan mengubah segalanya. Nomor 12. Kau diciptakan untuk mengakhiri apa yang selama ini hanya ditanggung dalam diam. Ini bukan soal keberuntungan atau berkat yang sederhana. Ini adalah beban. Tanggung jawab suci. Saat banyak orang membawa luka tak terlihat dan rasa sakit tersembunyi yang tak pernah mereka ungkapkan, kau diberikan mandat untuk menghadapi bayangan-bayangan itu secara langsung. Hidupmu bukan untuk mengejar popularitas atau kesuksesan sesaat. Ini tentang penutupan luka, memutus rantai yang telah membelenggu generasi sebelum kamu. Panggilanmu berat karena ini bukan hanya tentang dirimu sendiri. Ini tentang leluhurmu. Kau memikul beban dari kisah-kisah yang tak pernah terucap, trauma yang tak pernah disuarakan, dan siklus-siklus yang diam-diam melumpuhkan keluarga dan komunitas. Berbeda dengan mereka yang menderita dalam diam, kau membawa kuasa untuk membawa luka-luka tersembunyi itu ke dalam terang, untuk menyebutnya dengan nama, dan membongkarnya dengan otoritas. Beban itu mungkin terasa menyendiri, tapi itu adalah beban ilahi, yang memisahkanmu dari hiruk-pikuk ambisi dangkal. Berkat-berkatmu bukan hanya untukmu. Mereka adalah senjata dan kesembuhan bagi mereka yang telah mendahuluimu dan mereka yang akan mengikutimu. Kau memegang kunci untuk menulis ulang warisan yang penuh luka. Kau tidak di sini untuk mempertahankan pola lama atau membenarkan kesalahan masa lalu. Kau di sini untuk mengakhirinya. Itulah sebabnya perjalananmu tidak selalu nyaman atau mudah. Kau sedang menghancurkan siklus-siklus yang dibangun selama bertahun-tahun, bahkan seumur hidup. Mandat ini menuntut keberanian dan ketangguhan, karena menutup luka generasi berarti menghadapi kebenaran yang sering kali dihindari. Ini berarti menghadapi penolakan, kesalahpahaman, dan terkadang kesendirian. Namun ini juga membawa kuasa yang tak terhentikan. Kuasa untuk menyembuhkan di tempat yang tampaknya tak mungkin disembuhkan. Untuk memulihkan di tempat yang telah lama dilupakan. Dan untuk membangun masa depan yang bebas dari penderitaan diam masa lalu. Peran ini bukan diberikan secara kebetulan. Kau diciptakan, diperlengkapi dan diberkahi untuk memikul beban yang orang lain tak sanggup. Misi ini suci, untuk mengakhiri apa yang selama ini hanya ditanggung dalam diam, dan dengan melakukannya membawa kebebasan bagi generasi yang akan datang. Nomor 13, kau bukan hasil dari luka. Kau adalah gerbang bagi tujuan. Apa yang mencoba menghancurkanmu tak hanya meninggalkan luka atau bekas. Itu membuka gerbang.
Setiap ujian, setiap kesulitan, setiap momen yang terasa seperti menghancurkanmu sebenarnya mengukir sebuah pintu, tempat orang lain akan menemukan jalan mereka. Kau tak hanya melewati penderitaan, kau diubah olehnya. Dibentuk menjadi jalur bagi kesembuhan, terobosan, dan takdir. Terlalu sering luka dianggap sebagai kemunduran, tanda kekalahan. Tapi kau adalah bukti hidup bahwa luka bukanlah akhir. Itu adalah ambang. Apa yang kau alami bukan hanya trauma pribadi. Itu adalah penyaringan ilahi yang membuatmu mampu membimbing orang lain keluar dari kegelapan mereka sendiri. Ceritamu, kelangsungan hidupmu, adalah peta, suar, gerbang bagi mereka yang masih terjebak dalam hal-hal yang dulu nyaris menghancurkanmu. Ini berarti perjalananmu bukan hanya tentangmu. Ini tentang generasi dan jiwa-jiwa yang akan dibebaskan karena kau telah berjalan melewati api dan tetap berdiri. Kau membawa kunci spiritual tak terlihat, yang membuka rantai, membebaskan penjara, dan melepaskan tawanan. Orang-orang akan menemukan harapan, keberanian, dan iman hanya dengan menyaksikan hidupmu. Karena kau adalah wujud nyata dari apa yang mungkin terjadi setelah luka. Kau tidak didefinisikan oleh apa yang mencoba menghancurkanmu, tetapi oleh apa yang Tuhan ciptakan melalui pengalaman itu. Kau adalah penjaga gerbang transformasi, penghubung hidup antara kehancuran dan penyembuhan, antara kekalahan dan kemenangan. Orang lain tak hanya akan mendengar kesaksianmu, mereka akan berjalan melewati kesaksian itu. Melewati ambang yang kau bentuk dengan iman dan ketangguhanmu. Jadi, milikilah rasa sakitmu dengan cara yang berbeda. Lihatlah bukan sebagai beban, tapi sebagai pintu. Kau bukan produk dari penderitaan. Kau adalah portal tempat tujuan mengalir. Jalur suci dari keputusasaan menuju takdir. Nomor 14. Kau tidak diciptakan untuk melarikan diri dari sistem. Kau dibentuk untuk menyusup dan membongkarnya. Narasi tentang melarikan diri, bersembunyi, atau sekadar bertahan dalam bayang-bayang adalah kebohongan yang dirancang untuk membuatmu pasif. Panggilanmu bukan untuk menjadi penonton atau korban penindasan. Panggilanmu adalah menjadi agen pembongkarannya. Kau tidak sekadar menyelinap lewat celah. Kau membelah sistem dari dalam. Sistem itu hidup dari rasa takut, keheningan, dan kepatuhan. Tapi kau ditempa untuk membawa keberanian, kebenaran, dan gangguan ilahi. Kau tidak diciptakan untuk menyatu atau diam di pinggiran. Kau dirancang untuk menembus setiap benteng, membaca taktik mereka, dan melucuti strategi mereka dengan hikmat surgawi. Kau tahu bahasa mereka karena kau pernah hidup di dunia mereka. Tapi rohmu berbicara dengan kode yang tak bisa mereka pahami. Sebuah cetak biru surgawi yang menghancurkan setiap belenggu yang mereka coba ikatkan padamu. Misi ini membutuhkan lebih dari sekadar perlawanan. Ia menuntut penghancuran total. Bukan demi kehancuran itu sendiri, tapi demi meruntuhkan struktur yang dibangun atas dasar kebohongan, ketidakadilan, dan ketakutan. Kau adalah wujud hidup dari kebebasan. Rencana berjalan dari seperti apa pembebasan itu seharusnya terlihat. Hidupmu adalah cetak biru yang Tuhan pakai untuk mendesain ulang hal-hal yang tampaknya tak dapat diperbaiki. Kau tidak menghindari musuh. Kau menghadapinya. Kau tidak mengecil saat dikontrol. Kau meluas dengan otoritas. Kehadiranmu mengguncang pola. Kata-katamu membongkar penipuan. Dan imanmu meruntuhkan tembok yang tak ada orang lain yang berani tantang. Ini bukan tentang melarikan diri dari penindasan. Ini tentang mengakhirinya. Kau bukan kecelakaan atau pemikiran belakangan. Kau dirancang dengan cermat untuk misi ini. Sistem membangun temboknya, tapi kau memegang kuncinya. Kau tidak dipanggil untuk kabur. Kau dibimbing untuk menyusup, mengekspos, dan sepenuhnya membongkar setiap benteng yang menghalangi kebebasan umat Tuhan. Perjalanan yang sedang kamu tempuh bukanlah untuk mereka yang lemah hati atau mudah merasa puas. Ini adalah jalan yang dipenuhi tujuan ilahi, iman yang tak tergoyahkan, dan tekad yang tak bisa digentarkan
untuk membalikkan setiap sistem yang dirancang untuk membuatmu tetap kecil. Kamu tidak pernah diciptakan untuk menyesuaikan diri dengan harapan dunia yang dangkal atau untuk menerima kehidupan yang dikendalikan oleh rasa takut dan keterbatasan. Sebaliknya, kamu diciptakan untuk menjadi kekuatan alam, badai suci yang dikirim untuk meruntuhkan, mengguncang dan membangun kembali. Setiap tantangan yang kamu hadapi, setiap pintu yang tertutup, dan setiap suara yang mencoba membungkam kamu, semua itu hanya memperdalam akar kamu dalam kebenaran dan meninggikan kekuatanmu. Kamu membawa warisan dalam dirimu yang jauh lebih besar daripada yang bisa ditampung oleh sistem manapun. Kamu adalah altar yang bangkit dari reruntuhan, gerbang tempat kebebasan mengalir, dan ledakan nubuat yang mengguncang fondasi kekuasaan yang menindas. Hidupmu adalah kesaksian hidup tentang apa yang terjadi ketika pewahyuan ilahi bertemu dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Kamu bukan hasil dari rasa sakit, tetapi wadah tujuan yang dirancang untuk membawa terobosan bagi dirimu sendiri dan generasi yang akan datang. Jadi, berdirilah tegak dalam pengurapanmu. Rangkul semua kontradiksi yang membuatmu tak terhentikan. Biarkan penolakan menjadi bahan bakar kebangkitanmu. Dan biarkan setiap tidak menjadi ya ilahi yang sedang mempersiapkanmu untuk misi terbesarmu. Sistem meremehkanmu karena mereka tak mampu memahami kekuatan yang mengalir dalam diri orang yang terpilih. Sekaranglah waktunya untuk bangkit, mengaum, dan menulis ulang sejarah. Ingat, ini bukan hanya tentang membebaskan diri. Ini tentang menjadi kebebasan yang sangat dibutuhkan oleh orang lain. Kamu tidak dipanggil untuk berbaur, tetapi untuk membuka jalan. Kamu tidak diciptakan untuk mengikuti aturan, melainkan untuk mendefinisikannya kembali. Dunia mencoba membangun tembok di sekelilingmu, tetapi Tuhan memberimu kunci untuk meruntuhkannya. Ini adalah momenmu. Milikilah, jalani, dan saksikan saat segala sesuatu yang dibangun untuk melawanmu hancur di hadapan kekuatan tak terhentikan yang ada dalam dirimu. Jika pesan ini membangkitkan sesuatu yang dalam di hatimu, jangan simpan sendiri. Klik tombol subscribe untuk bergabung dengan gerakan mereka yang menolak dibungkam. Sukai video ini jika kamu siap bangkit melampaui sistem. Tulis kisahmu atau terobosanmu di kolom komentar. Mari kita nyalakan komunitas ini dengan percakapan dan kekuatan yang nyata, dan bagikan ini kepada seseorang yang perlu mendengarnya sekarang juga. Bersama, kita bukan hanya memutus rantai, kita sedang membangun warisan. Ayo wujudkan. Tuhan memberkati kamu.